Kalau tidak ada Roh Kudus, jangankan menderita, baru tersinggung sedikit pindah, tersinggung sedikit tidak datang ke gereja, tersinggung sedikit mulai aneh-aneh, tersinggung sedikit mulai posting nyindir-nyindir orang. Tapi kalau ada Roh Kudus beda. Tidak ada firman yang tidak relevan. Petrus dan kawan-kawan dulu dalam keadaan zona nyaman, lagi ikut KKR-nya Yesus, mujizat di mana-mana, lagi baik-baik nih. Lalu Yesus bilang begini, nanti kamu ditangkap. Loh, kenapa lagi baik-baik kok ngomong ditangkap? Nanti kamu diadili. Memang tidak terjadi 1-2 minggu, tapi setelah dia naik ke sorga, betul-betul mereka ditangkap, diadili dan disiksa. Artinya apa? Khotbah pasti relevan. Entah 1 minggu ke depan, entah 1 bulan ke depan, entah 1 tahun ke depan, tidak ada khotbah yang sia-sia. Jadi kalau dengar khotbah dengar baik-baik, supaya pas alami jangan kaget. Kenapa semua ini? Pendeta sudah ngomong, waktu itu kau tidak konsentrasi. Puji Tuhan, shalom. Satu sukacita besar kalau kita ada di hadirat Tuhan pada saat ini. Amin. Kita percaya bahwa tempat terindah di kolong langit ini adalah hadirat Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam hadiratnya ada pemulihan, dalam hadiratnya ada sukacita dan damai, kebahagiaan yang pasti. Saudara-saudara, pembacaan saat ini terpilih dari Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat 10. Mari kita berdiri, kita baca satu ayat ini bersama-sama saudara-saudara. Filipi 3 ayat 10 dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Silakan duduk jemaat terkasih. Demikian bunyi firman Allah. Saudara, kalau ikuti kalender gereja, kita masih ada dalam suasana kebangkitan menuju kenaikan. Kenaikan itu kalau menurut penanggalan kita saat ini itu terjadi pada tanggal 29 Mei ya 2025, di mana semua orang percaya di berbagai belahan bumi dari sinode apapun sama-sama berpesta, merayakan, selebrasi secara rohani untuk memperingati satu hari yang sangat besar, yaitu kenaikan Yesus ke sorga. Kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga adalah kemenangan yang luar biasa. Dan tahukah Bapak Ibu jemaat bahwa sebenarnya perjalanan hidup orang percaya itu adalah perjalanan Kristus yang terulang. Seorang teolog namanya Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon mengatakan bahwa siklus perjalanan iman orang Kristen adalah perjalanan hidup Kristus. Waktu dia menjelma di dunia ini. Dia lahir, dia melayani, dia menderita, dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Kita juga lahir dengan tujuan apa? Melayani. Kita bukan dilahirkan hanya minta maaf ya, saya harus pakai bahasa. Kita bukan seperti binatang yang hidup lalu dibunuh lalu dimakan begitu. Tidak. Kita ini manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita dilahirkan di planet ini dengan satu misi ilahi. Tuhan mau kita ada guna bagi kepentingan Tuhan dan kepentingan sesama. Dan dalam melakukan itu pasti ada tantangan, ada persoalan. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Kalau aku menderita, kamu menderita. Amin, kekasih Allah. Bahkan kalau Yesus mati demi kepentingan Bapa dan penebusan kita, maka kita pun harus mati untuk Tuhan. Amin. Makanya tadi malam dalam ibadah Kamis, saya sudah menyampaikan itu saudara-saudara. Salah satu poin yang sangat penting. Bahwa kita harus hidup untuk Tuhan dan mati pun untuk Tuhan. Amin. Makanya kalau saudara baca dalam Roma 14 itu ya. Ayat 7 dan ayat 8. Ayat begitu secara eksplisit, secara terang benderang mengingatkan kita semua. Perhatikan. Roma 14, 7 dan 8. Ayat 7 bilang begini. Sebab tidak seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk
dirinya sendiri. Lalu kita hidup dan mati untuk siapa? Ayatnya yang ke-8 sama-sama 2-3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Jadi kalau Yesus mati kita mati. Yesus bangkit kita bangkit. Amin. Yesus naik ke sorga kita juga pasti naik ke sana. Yesus bilang apa? Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi menyediakan tempat. Tempatnya sudah jadi. Tuhan akan datang jemput kita. Penjemputan Tuhan itu ada dua. Ada yang bersifat individual. Ada yang bersifat universal. Universal ketika hari pengangkatan. Rapture. Pengangkatan gereja. Rame-rame tangka. Ya kan? Tapi secara individual. Kita semua kan lagi tunggu nomor antrian meninggal. Nah itu individu tuh. Benar ini. Kalau rumah kita sudah beres di atas, dapat cabut. Maksudnya dijemput. Amin saudara-saudara. Jadi Tuhan memang akan jemput kita pribadi. Jadi kita ini lagi tunggu nomor antrian nih. Amin. Jadi kalau mau berani hidup harus siap meninggal. Dan meninggal dalam Kristus jangan takut. Sebab Alkitab berkata apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yesus bilang barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia mati. Berarti definisi kematian menurut Kristen, mati adalah hidup. Itu definisi Kristen. Kematian adalah kehidupan. Bagi orang lain, wah kematian malah petaka, kematian bencana, kematian sial. Orang Kristen tidak, mati hidup. Tutup mata di sini, buka mata di sana. Itu Kristen. Jadi memang hidup dalam konteks sementara ini, saudara-saudara, ada hal yang harus kita pikirkan. Nah menarik, berkaitan dengan Filipi 3 ayatnya yang ke-10, dikaitkan dengan suasana kebangkitan menuju kenaikan Yesus ke sorga dalam penerapan kehidupan kita. Saya mengangkat sebuah tema berdasarkan ayat ini adalah mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya. Ngomong tentang mengenal ini sesuatu yang sangat-sangat penting dalam hidup ini. Ya, mengenal di sini mengenal Tuhan Yesus. Saudara kalau tidak kenal Pak Prabowo, saudara tidak kenapa-napa. Pak Prabowo juga tidak kenal kita juga, ya toh? Saudara tidak kenal Presiden Trump, nggak ada masalah, nggak bakalan mati kita. Saudara tidak kenal orang hebat siapapun dunia ini, aman. Tapi jangan sampai tidak kenal Tuhan. Hosea berkata apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Semua orang-orang hebat di dunia ini kita tidak kenal, enggak ngaruh. Tapi jangan sampai kita tidak mengenal yang namanya Yesus Kristus, penguasa dunia akhirat, pencipta langit dan bumi. Itu Yesus namanya. Harus kenal dia. Dan kalau ngomong tentang kenal, waduh, ini bukan perkara main-main. Ini dibutuhkan totalitas untuk mengenal dia. Makanya dalam Hosea pasal 6 itu ya, ayatnya yang ketiga. Di sana Nabi Hosea bilang, untuk mengenal Allah kita harus berusaha sungguh-sungguh mengenal dia. Mikrofon jadi? Oke, silakan perhatikan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sampai di situ. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini yang Paulus lakukan, saudara-saudara. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, mengenal itu penting. Mengenal itu bahasa Ibraninya yada. Bahasa Yunaninya ginosko. Yada dan ginosko itu artinya mengenal sampai sangat intim. Dan sifat dari pengenalan itu adalah timbal balik. Timbal balik itu maksudnya kalau saya ngaku kenal dia, dia juga ngaku kenal saya. Saya kenal pendeta Daniel Pangot, silakan tanya, beliau kenal saya atau tidak? Kalau saya ngaku-ngaku kenal Pak Daniel Pangot, kenal. Oke, kita tanya Pak Daniel Pangot. Kenal Pak Melatok, yang mana ya? Darah Yesus berkuasa. Iya kan? Berarti itu namanya SKSD. Sok kenal,
sok dekat. Kenal beda dengan tahu. Ini kita harus bedah ini. Kenal beda dengan tahu. Saudara mungkin tahu pendeta Feki, Anda belum tentu kenal dia. Anda tahu tidak kalau beliau minum kopi itu yang soft atau yang berat? Itu Anda harus tahu. Ya kan, kalau saya sudah tahu, tadi siang kita dulu minum kopi bareng. Jadi saya tahu kalau beliau ini kopi soft. Ya kan? Kalau pendeta Melato kopinya bagaimana? Double shot punya double lagi sampai tidak sanggup minum. Iya, nah makanya kata yada atau kata ginosko itu contoh yang paling benar itu seperti orang merit. Itu namanya yada, itu namanya ginosko. Saudara hanya lihat Pak Endi misalnya cuma main bass, Anda tidak kenal dia, yang paling kenal dia istrinya. Itu tahu semua tentang beliau. Yang kenal saya sampai detail-detail ya istri saya. Saudara hanya lihat, oh baju biru campur apa begitu kan. Tapi Anda tidak tahu bekas koreng di mana. Begitu, ini contoh saja. Bukan berarti saya korengan, ini contoh. Nah itu namanya mengenal. Orang kalau sudah sampai level mengenal, aduh udah tahu tuh. Kadang-kadang mau bikin kopi tidak bilang, Mak tolong bikin kopi, hanya begini saja. Itu dia udah tahu. Hanya batok sudah tahu. Oh minta kopi ini. Itu kalau batok satu kali. Kalau batoknya dua kali, itu bukan cuma kopi, kopi dengan cucur. Ini namanya kenal. Itu sudah level intim sekali. Gerakan mata saja udah tahu. Saya sama ibu kalau saya lagi ngomong sama orang, atau beliau juga, kira-kira bagaimana caranya supaya jangan mempermalukan suami dan tidak juga mempermalukan istri. Karena mungkin ada obrolan yang sudah kebablasan. Karena Amsal bilang dalam banyak bicara kan bisa salah nih. Itu alkitabiah banget loh. Mau pendeta mau siapa kalau terlalu banyak omong kadang-kadang suka salah dan keluarlah kata sia-sia. Iya kan? Nah itu caranya kita dua sengaja peluk begini tapi ada tekan di belakang tuh. Apa orang Kupang bilang orang tendes. Sengaja tekan, itu sudah. Jadi kadang-kadang saya rasa, kayak ada paku di belakang. Oh saya sudah ingat, kita dia sudah aku janji. Kalau omong terlalu banyak dan sudah salah, saya tekan belakang ya siap. Nah itu kenal. Kalau tidak kenal, apa ngana tikam-tikam kita belakang, kan begitu. Tapi kalian sudah kenal, itu tikam itu artinya rem ngana punya omong. Sudah terlalu lebe, lari lewat itu. Nah itu mengenal. Nah makanya saudara dalam keintiman kita secara vertikal dengan Tuhan Allah. Tuhan mau kita kenal dia lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Bukan kita ngaku-ngaku mengenal tapi tidak dikenal. Kita ngaku kenal Tuhan, Tuhan juga ngaku. Aku memang kenal kamu. Iya kan? Makanya dalam Galatia pasal 4 ya. Ini saya kasih tunjuk beberapa data supaya kita tahu apa yang saya sampaikan ini dasar kitab sucinya sangat kuat. Ayat 8 dia bilang begini, seputaran pengenalan. Teguran dari Paulus kepada jemaat di Galatia sebagai pembanding. Perhatikan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang hakikatnya apa? Bukan Allah. Ayat 9, perhatikan saudara yang saya mau persoalkan. Tetapi sekarang, perhatikan, sesudah kamu mengenal Allah atau apa? Lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Bukan hanya bilang aku mengenal dia, tapi aku dikenal oleh dia. Karena banyak orang nanti di akhir zaman kan berteriak. Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Tuhan, Tuhan, aku usir setan demi namamu. Tuhan, Tuhan, aku bikin mujizat demi namamu. Itu cuma contoh. Mungkin ada yang teriak, Tuhan, aku majelis 2 periode. Tuhan, aku panitia pembangunan. Tuhan, aku panitia hari raya gerejawi. Yang menjadi celaka dalam Matius 7:21-23 ayat 23 waktu itu Yesus bilang waktu itu aku akan berterus terang dan berkata kepada mereka enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan aku tidak pernah mengenal kamu. Itu di Matius 7:21. Coba Matius 7:21 perhatikan.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan Ya. akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Terus. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu Orang dan pelayanan mengadakan semuanya. banyak mujizat demi namamu juga. Terus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya ampun. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini pasti hari yang paling mengagetkan. Selama ini dia bergereja, dia pikir dia kenal Allah dan Allah kenal dia. Tahu-tahu sepihak doang. Tidak ada timbal balik. Nah ini yang kita mau pupuk. Di dalam persekutuan-persekutuan seperti ini, firman Allah diajarkan, pujian penyembahan dinaikkan dengan harapan firman itu menuntun kita kepada penyembahan yang benar. Firman itu menuntun kita kepada pengenalan timbal balik yang dikehendaki oleh Allah, Bapak Ibu terkasih. Amin. Kita tidak mau buang-buang waktu duduk di gereja tapi tidak kenal Tuhan. Tidak rasa apa-apa, tidak tahu Tuhan itu siapa. Nah kita tidak mau begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, belajar dari Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Siapakah Paulus? Paulus ini salah satu masa lalunya adalah dia mantan orang Farisi. Saudara tahu Farisi? Farisi itu, anak-anak Farisi itu dari usia 6 tahun memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin misalnya. Usia 6 tahun itu sudah dimasukkan ke semacam seminari atau sekolah Alkitab. 6 tahun. Mereka boleh tampil mengajar di usia 30 tahun. Jadi kalau dimasukin di sekolah Alkitab atau sekolah yang berbasis Tanak atau kitab sucinya perjanjian lamanya kita itu atau kitab sucinya orang Yahudi yang kita terima sebagai perjanjian lama itu. Saudara tahu itu belajarnya 24 tahun. Karena masuk di usia 6 tahun boleh mengajar di usia 30 tahun. 24 tahun belajar. Tapi Paulus tidak kenal Allah. Sampai dia harus berkata di Filipi 3 ayat 10 yang mau kita bedah ini. Dia bilang apa? Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Terus ngana belajar 24 tahun. Anda lihat itu. Jadi Anda jangan bangga bilang, oh dari kecil aku sekolah minggu. Saya yakin sekolah minggunya kita tidak seketat anak-anak Farisi belajar Alkitab. Mereka lebih ketat. Saya dulu ikut sekolah minggu, aduh kacau saya punya sekolah minggu. Berantem di sekolah minggu, apalagi sekolah minggu di NTT, wah hancur itu. Kita disuruh Natalan bakar lilin. Itu pohon Natal tinggi sampai hampir sentuh plafon gereja. Yang saya dan teman-teman saya bakar bukan lilinnya, pohon terangnya kita bakar. Gereja hampir terbakar, serius. Jadi itu Natal paling hancur sepanjang sejarah. Karena setelah kita kan bakar pohonnya. Bukan bakar lilin, bakar batang pohon Natal itu. Maka terbakarlah itu hampir gereja hampir terbakar. Semua panitia guru sekolah minggu bawa air siram. Jadi saya kalau lihat sekolah minggu saya pengalaman pribadi dibanding dengan anak-anak Farisi rasanya kita kalah. Saudara kalau ke Israel sampai hari ini nih anak-anak Yahudi itu kadang-kadang di dekat tembok ratapan atau di beberapa titik mereka sedang pegang Taurat lalu sedang begini. Saudara tahu itu lagi baca Alkitab. Kenapa harus tunduk? Karena kalau ada kata YHWH atau dalam terjemahan Alkitab kita Tuhan yang huruf besar semua itu harus tunduk. Supaya jangan salah mendingan tunduk terus jadi pas. Serius ada pandangan seperti itu. Saking hormatnya mereka kepada firman. Kalau di sini tunduk tapi bangunnya setelah ibadah. Tunduk begini tidur. Kalau mereka tidak ini tunduk betul-betul hormat firman. Tapi Anda lihat apa yang Paulus katakan. Ternyata dia tidak kenal Allah. Dia pikir dia kenal Allah padahal dia tidak kenal Allah. Buktinya di masa lalu dia bikin apa? Dia aniaya gereja. Dan ini sudah merupakan nubuatan Yesus dalam Yohanes 16 mulai ayat 1. Di situ Yesus bilang kamu jangan kaget. Nanti kamu akan dianiaya, kamu akan dibunuh. Dan yang membunuh kamu menyangka mereka berbuat bakti kepada Allah. Perhatikan ini ayat. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. 2.
Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Saudara lihat di sini. Ini seperti kelompok teroris, intoleran, garis keras yang membunuh orang lalu berteriak nama Allah, dia anggap dia sedang berbakti kepada Allah. Itu sudah ada di nubuatan Yesus. Dan dulu Rasul Paulus berpikir waktu dia bantai gereja, dia saksi mata Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Dia pikir dia sedang berbuat bakti kepada Allah. Padahal dia tidak kenal Allah dengan benar. Ayat 3, perhatikan. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Mereka buat demikian, pikir mengenal Allah, omong kosong, kamu tidak mengenal Allah. Masa membunuh orang kok berbakti kepada Allah? Melukai orang, kita di dalam Kristen ajarannya luar biasa. Jangankan melukai orang, kepahitan berlarut-larut aja, dendam sama orang, sakit hati sama orang, benci orang tertentu. Alkitab berkata kamu pembunuh dan tidak ada pembunuh masuk surga. Mau lihat ayatnya? 1 Yohanes 3 ayat 15. Mari kita kembali ke Alkitab supaya jelas firman-Nya. Perhatikan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Pembunuh. Terus. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi saudara, saya berharap kita yang hadir di sini jangan ada yang simpan-simpan sakit hati dari tahun 2022. Ini sudah 2025, ini sebentar lagi kiamat. Jangan Yesus datang masih badendam dengan yang di Langoan lah, yang masih barenti. Stop. Mengampuni orang. Kita ini bersaudara dalam Tuhan. Amin. Apalagi kita di Amerika ini. Satu-satunya kekuatan adalah salah satu kekuatan yang Tuhan kasih adalah persekutuan orang percaya. Dan dalam persekutuan tidak boleh ada kepahitan, sakit hati, dendam. Apalagi munafik seperti Yudas. Cium tapi jual. Cipika-cipiki. Tapi di belakang-belakang omongin nama orang ini. Wah, jahat juga orang kayak begini. Ini memang mesti dapat jamahan khusus. Cipika-cipiki tapi jahat. Dari beberapa wajah saudara ini saya lihat bersih kok. Bersih, Tuhan baik. Iya kan, ibadah begini enak. 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir. Amin. Tapi saudara, kalau ada benci satu orang di ruangan ini, saudara tahu hidup kita dikendalikan oleh dia. Lagu sudah enak, penyembahan enak, firman disampaikan dengan transparan, jelas, harusnya memulihkan kita. Amin. Kan firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi langkah-langkah hidup kita. Tapi kenapa tetap kepahitan? Saya tidak tahu gesekan dalam dunia pekerjaan dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Tapi saya kemarin jalan-jalan sama teman, kami jalan-jalan di Santa Monica, ya, lihat itu lokasi kebakaran di sekitar situ. Lalu saya bikin video suara gembala untuk jemaat Tuhan yang saya gembalakan di Indonesia, khususnya di NTT Kota Kupang. Ya, saya salut loh ketemu orang-orang bule. Mereka menyapa duluan. Hai. Sebenarnya orang Amerika ini baik. Orang Indonesia yang mukanya asam. Terlalu banyak makan belimbing ya. Ya. Kita punya budaya, saya ke Atlanta. Di Atlanta. Di sana satu orang Korea buka restoran, hampir semua Korea di kota itu datang makan di situ. Support habis-habisan. Indonesia tertentu. Satu naik, yang lain rame-rame, tarik kasih turun dia. Lapor. Hei, jahat sekali. Yang paling menyakitkan kalau itu beragama Kristen. Kau agama Kristen begini lama, kenapa karaktermu kayak setan? Amin. Orang lain kompak saling membangun. Saya ke New York, saya lihat di sana orang India kompak banget. Tapi kalau saya pergi ke beberapa titik, ya mungkin tidak semua. Selalu beritanya tentang kita orang Indonesia. Sikut menyikut, tarik menarik, injak menginjak. Hello. Ya oke lah, kalau orang tidak percaya Yesus apa boleh buat. Tapi kita yang percaya Yesus ini, kita harus betul-betul menjadi saksi Kristus yang baik. Amin. Dan itu dimulai dari mana? Keinginan yang kuat untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Nah, apa tandanya?
orang mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yang pertama, menurut teladan dari Rasul Paulus. Yang pertama adalah dia membuang semua masa lalu yang merusak hubungannya dengan Allah dan juga sesama. Dia buang semua. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan apa? Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau orang mengaku saya mengenal Allah, manifestasinya apa? Semua kebiasaan buruk, semua sampah-sampah yang merusak hubungannya dengan Allah dan juga dengan sesama, dia buang itu semua. Amin. Dimulai dengan ketika dia datang kepada Yesus, menerima undangan kudus yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Pada waktu kita terima undangan ini, kita datang kepada Yesus, percayalah. Siapapun saya dan saudara, serusak apapun, sekotor apapun, segelap apapun masa lalu kita, di dalam Yesus kita adalah terang dunia. Yesus berkata, aku terang dunia. Tapi Yesus juga berkata, kamu terang. Kita seperti bintang-bintang. Amin. Kita ini bintang, bukan hanya bintang-bintang film. Kita ini bintang-bintang anak-anak Tuhan. Mana datanya? Efesus 2, 15. Perhatikan, Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Sorry, Filipi 2 ayat 15 maksud saya. Terlalu semangat salah ayat ya. Filipi 2. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Amin. Kita memang harus bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Kita sudah belajar ilmu pengetahuan alam, bukan? Bintang tidak bisa menghasilkan cahaya dari dirinya sendiri. Bintang mendapatkan cahaya dari matahari. Dan kalau Paulus pakai kata bintang cocok sama ilmu pengetahuan alam. Alkitab tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan ilmu pengetahuan akan semakin jelas kalau diterangi oleh kitab suci. Kita tidak mungkin bisa jadi terang kalau tidak diterangi oleh Allah. Oleh Yesus yang memproklamirkan dirinya. Akulah terang dunia. Christian Prince. Yang sampai hari ini wajahnya kita tidak tahu seperti apa. Christian Prince mengatakan orang Arab menyebut Allah sebagai apa? Al-Nur. Allah adalah cahaya, Allah adalah terang. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang, sesungguhnya dia sedang memproklamirkan diri. Aku adalah Allah. Yesus adalah Allah. Karena dia adalah terang. Christian Prince menambahkan, Allah juga disebut dengan istilah apa? Al-awal, al-akhir. Yang awal dan yang akhir. Siapa di Alkitab yang memproklamirkan bahwa dia adalah awal dan akhir? Yesus Kristus. Dia berkata akulah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Yang memulai dan yang menyudahi. Itulah Yesus. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Pusat pujian penyembahan kita. Kita harus kenal dia lebih dalam lagi. Dan kalau orang kenal dia sudah dapat cahaya itu. Yang lama berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yang baru sudah datang. Kalau hal-hal yang lama itu hal-hal yang baik ya harus ditingkatkan. Amin. Kalau dulu doa cuma 15 menit tingkatkan jadi 30 menit. Bagus. Iya toh. Tapi kalau yang lama tidak pernah berdoa. Nah. Bahkan anti terhadap kegiatan-kegiatan doa. Kita harus berubah. Kita harus bangkit. Haleluya. Dulu kalau masa lalu kita, mungkin beberapa di antara kita, susah sekali kalau melihat orang senang. Senang sekali kalau melihat orang susah. Kan ada kita begitu tuh. Kalau orang senang kita susah. Tapi kalau orang susah kita bilang haleluya waktu Tuhan telah tiba. Sadar. Ya. Suka cek postingan teman. Lihat teman tambah cantik. Dia bilang begini, aku gak percaya kayaknya edit itu. Iyalah oke lah kalau edit pun apa urusanmu. Memang kelihatannya edit betul. Tapi apa urusanmu? Mau edit kayak mau apa? Tapi saudara yang suka edit tolong editnya diatur ya. Jangan sampai terlalu terang. Orang ketemu kaget. Kok lain dia punya profil. Di profil tuh muka micim macam Paris Hilton. Tapi ketemu begini darah Yesus berkuasa.
Saudara diberkati Tuhan. Semua masa lalu sampah harus buang. Amin. Salah satu masa lalu yang suka memang buat kita memang hidup tidak bahagia. Sering mengalami konflik dalam diri, konflik dengan sesama, bahkan lebih parah konflik dengan Allah. Itu masalah yang tadi saya sebutkan, itu masalah iri hati. Kan segala sesuatu ini muncul dari hati, saudara-saudara. Makanya Amsal bilang, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati tidak dijaga, maka yang termanifestasi adalah kekacauan hidup. Saya jujur nih di hadapan Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Bahkan kata siapa kalau sudah jadi pendeta, hafal ayat, bisa khotbah, pelayanan, pimpin banyak orang, sering ber-KKR dan lain sebagainya. Lalu kita tidak lagi diganggu oleh dosa yang satu ini. Kita masih diganggu. Makanya saudara-saudara, kalau dimulai dengan pengenalan yang dalam akan Allah, saya percaya kok sekalipun gangguan itu datang kita berkemenangan. Karena kalau kita iri sama orang, aduh. Yang pertama, kita melawan Tuhan Allah. Itu bukan protes dia, tapi protes Tuhan Allah. Kenapa dia tambah sukses? Kenapa dia tambah dipakai Tuhan? Alkitab berkata, tidak ada seseorang pun bisa mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan dari sorga. Jadi kalau dia semakin diberkati, itu karena sorga mengaruniakan kepada dia. Jadi kalau kita iri sama dia, itu sama dengan kita protes Tuhan Allah. Jangan berkati dia dong. Jangan angkat dia dong, angkat aku aja. Wah ini bahaya. Makanya di ibadah terakhir di Brea itu, saya sempat singgung tentang gereja aja gontok-gontokan Bapak Gembala, Bapak Feki. Kita sudah tahu lah dengar, gereja pendeta baku hantam. Ada pendeta bayar preman supaya tutup gereja lain. Saya tahu ada curahan hati, saya tidak mau omong di sini. Saudara jangan minta saya bongkar semua di sini. Cukup informasi garis besarnya saja. Ngeri. Padahal sama-sama pasang salib. Bahkan ada yang satu sinode. Tapi pendeta satu lebih berduit. Lebih punya kuasa. Bekengannya kuat. Bayar preman non-Kristen. Premannya bukan Kristen. Disuruh tutup gereja lain. Aduh saya bilang kenapa jadi begini kita hamba-hamba Tuhan. Makanya minggu ini saya tidak ada. Yang khotbah pertama di gereja Tuhan tempat saya pimpin, saya kan GSJA. Minggu lalu pendeta GSJA, 3 ibadah tuh teman-teman saya semua. Tapi kami yang sering khotbah di GSJA ini, sering diundang ke sinode lain. Menjadi tidak fair kalau kami hanya mau diundang tapi tidak mengundang. Maka nanti ibadah 1 pendeta GBI, ibadah 2 pendeta GPDI, ibadah 3 pendeta Gemit. Mantap. Memang saya sengaja. Karena saya percaya bahwa kita ini keluarga dalam Tuhan. Ya siapa mau dipakai, siapa mau diangkat. Prinsip orang Kristen adalah apa? Bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Menangis dengan orang yang menangis. Itu anak Tuhan yang sejati. Kalau kita sudah buang itu sampah-sampah. Apalagi sampah yang bernama iri hati. Oh aman kita. Kalau tidak konflik berkepanjangan. Ya, dan kita melawan Tuhan Allah. Yohanes pasal 3. Ayatnya yang ke-26, murid-murid Yohanes Pembaptis datang membawa berita yang bernada provokasi kepada Yohanes. Seolah-olah mau adu domba Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus. Sekarang Yohanes sudah kurang populer, yang lebih populer Yesus Kristus. Perhatikan ayat ini. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga. Dan semua orang pergi kepadanya. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Anda lihat ini. Ini kan seolah-olah bilang, wah sekarang gerejanya, kalau konteks sekarang ya. Gerejanya lebih maju. Buat apa kita pendeta begitu? Sudahlah, siapa mau dipangkat suka-suka Tuhan lah. Maka lihat nih, jawaban Yohanes ini harus menjadi prinsip kita semua Bapak Ibu. Perhatikan ini jawaban. Jawab Yohanes, wow. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Itu cara mengalahkan iri hati. Waktu mereka kasih informasi itu Yohanes bilang, oh tidak bisa. Tidak mungkin dia bisa lakukan itu kalau sorga tidak bertindak. Jadi ngapain kita iri? Amin. Saudara percaya talenta kita berbeda-beda, amin.
Ada yang dapat 5, ada yang dapat 4, ada yang dapat 3, ada dapat 2, ada dapat 1. Allah tahu kapasitas kita masing-masing. Jadi tak usah lihat orang tapi tidak bergumul, Tuhan sejauh apa kapasitasku. Itu harus digumuli. Supaya jangan stres bodoh-bodoh. Iya kan? Ada orang yang mau bikin dia idola sama artis tertentu sampai operasi sana tarik sini. Ini muka ini benang semua. Ya kalau pendeta agak lucu sedikit yang tidak pakai benang ketawanya enak. Yang pakai benang. Karena kalau terlalu kuat putus itu benang dalam pipi. Iya kan, makanya santai aja, muka begitu sudah bagus tuh. Gak usah edit. Kamu pikir ini daster, badan semakin turun dikasih kecil, semakin naik ditambah lagi, ngapain? Amin, saudara-saudara. Hidup tuh santai, hidup tuh fokus kepada apa yang Tuhan titip kepada kita, kelola. Kalau memang kita setia, Allah tambahkan. Itu aja Alkitab ajar begitu. Repot amat. Ini yang kecil-kecil tidak setia tapi mimpinya selangit. Halo, baca itu Roma 12 ayat 3. Paulus nasihatin apa di situ? Kepada penerima surat Roma. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, Ya. aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, Ya. janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih Tinggi daripada yang patut kami pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Iya, jadi menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya sudah ada ukurannya itu. Ngapain? Pendeta Melato bermimpi KKR seperti Benny Hinn. Buka jas, lempar, hilang itu jas. Gak usah itu urusan dia, baku lempar jas. Jas yang sekarang aja itu. Aduh sudahlah, tak usah lempar-lempar lah. Kadang-kadang suka tiru-tiru, saya mau jadi kayak pendeta A, B, C. Allah tuh punya miliaran cara, amin. Kadang dia buang ludah ke tanah, dia aduk, dia gosok di mata. Tapi kadang-kadang dia langsung jamah sembuh. Ada yang dia ngomong aja sembuh, amin. Dia punya cara macam-macam, miliaran bahkan triliunan cara. Gak usah ikut gaya pendeta tertentu. Dulu teman-teman saya paling ngefans tuh pendeta Yakob Nahuai, almarhum. Dulu dia punya gaya bicara nggak gitu. Dia pulang sekolah teologi dari Jakarta. Khotbahnya haleluya firman Allah berkata. Kok jadi kayak Pak Yakob? Perasaan dulu nggak gitu-gitu amat. Jadi suka niru-niru, tidak menjadi diri sendiri. Be yourself, right? Tuhan kasih kita sesuatu kok. Santai nggak usah ikut-ikut. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini penting, buang masa lalu. Supaya jangan ada hal-hal buruk di antara kita ya. Tapi ibu tahu kenapa sering terjadi sengketa begitu? Karena konflik dalam diri itu ya, keinginan daging lebih kuat, keinginan roh kalah. Makanya Yakobus 4 mulai ayat 1, kita belajar pelan-pelan ya. Saya tidak terlalu melama-lamahkan, tapi saya pastikan Anda pulang dapat firman yang bermutu. Perhatikan Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Dari mana? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Iya, jadi dalam tubuh kita ini ada keinginan baik dan keinginan tidak baik. Itu suka baku lomba di dalam. Ada konflik di dalam. Ada keinginan daging, ada keinginan roh. Kalau kita tidak banyak mengisi rohani kita dengan kebenaran, maka yang menang keinginan daging. Maka kalau kita kalah konflik dalam diri, dia akan merambat dengan sesama. Kita lanjut ayat 2, perhatikan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Anda lihat ini konflik, awalnya dalam diri, tidak beres. Merambat kepada sesama, tidak beres. Bagian akhir ayat ini bilang apa? Kamu tidak berdoa. Artinya apa? Bermasalah juga sama Tuhan. Orang yang tidak berdoa, Anda punya masalah dengan Tuhan. Tapi saya percaya di sini muka pendoa semua. Amin. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Kalau sampai orang tidak berdoa tapi kelihatan kaya, itu kaya bisa jadi dari setan. Setan bisa kasih orang kaya enggak? Bisa. Orang songgo-songgo di Gunung Kawi kaya.
Memang ada tumbal tapi kaya untuk beberapa saat. Bisa terkenal. Itu kan ada okultismenya. Setan tuh pedagang ulung. Dia tidak mungkin memberikan Anda sesuatu kalau dia tidak dapat apa-apa dari engkau. Itu setan. Maka dari itu Bapak Ibu terkasih, mari kita mengenal Tuhan. Lupakan masa lalu. Paulus bilang, apa yang merupakan keuntungan bagiku, kuanggap rugi, kuanggap sampah karena mengenal Kristus. Amin. Yang kedua, ada banyak tapi beberapa saja berkaitan dengan teladan Paulus. Yang kedua, bagaimana tandanya kalau orang betul-betul mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi seperti Paulus. Yang kedua, dia siap menderita untuk Tuhan. Amin, kasih Allah. Menderita itu dikaruniakan. Filipi 1 ayat 29. Alkitab berkata, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Jangan hanya mau percayanya, tolak deritanya. Tidak bisa, itu paket lengkap. Yang tidak bisa dipisahkan. Perhatikan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita ini jangan pikir yang aduh nanti saya mati martir, dibakar. Bukan itu. Menderita tidak selalu begitu. Tidak semua orang dikaruniakan martir kok. Jangan takut ya. Hanya orang tertentu yang dikaruniakan mati martir. Orang kalau dikaruniakan mati martir, dia mau lari kemanapun, mau sembunyi dimanapun, dia akan mati martir. Sebaliknya, orang kalau tidak dikaruniakan, dia mau khotbah sekeras apapun, meninggalnya baik-baik saja. Yohanes, murid Yesus, anak Zebedeus itu meninggal baik-baik saja. Teman-teman yang lain martir semua. Yohanes tidak. Jadi santai aja. Itu semua di skenario Tuhan kok. Amin. Maka dari itu jangan takut menderita Bapak Ibu terkasih. Orang yang menderita roh kemuliaan ada pada kita. 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14. Sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab apa? Roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Apa pengertiannya roh Allah ada padamu saat menderita? Maksudnya roh Allah semakin bekerja luar biasa sehingga sekalipun menderita tetap bergembira. Yang ngomong ini siapa? Petrus. Petrus pernah disiksa tapi gembira. Saudara pernah baca ayatnya atau tidak? Kisah para Rasul pasal 5 ayat 40. Dianiaya tapi gembira. Sebelum hari Pentakosta dia menyangkal. Setelah hari Pentakosta dia dibaptis dengan Roh Kudus. Aduh, penganiayaan tidak ada apa-apanya. Dia siap. Perhatikan. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Ayat 41 sama-sama baca jemaat 1, 2, 3. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Anda lihat ini. Jadi kalau dia sudah alami, dia tulis. Kalau kamu menderita, roh kemuliaan ada padamu. Maksudnya apa? Roh Kudus bekerja semakin dahsyat. Kalau tidak ada Roh Kudus, jangankan menderita. Baru tersinggung sedikit pindah. Tersinggung sedikit tidak datang gereja. Tersinggung sedikit mulai aneh-aneh. Tersinggung sedikit mulai posting nyindir-nyindir orang. Tapi kalau ada Roh Kudus beda. Ini saya tahu di Amerika nih. Kadang-kadang terlalu nyaman tuh. Dia mesti dengar firman-firman begini. Dan firman begini biasa relevan loh. Tidak ada firman yang tidak relevan. Petrus dan kawan-kawan dulu dalam keadaan zona nyaman, lagi ikut KKR-nya Yesus, mujizat di mana-mana, lagi baik-baik nih. Lalu Yesus bilang begini, nanti kamu ditangkap. Loh, kenapa lagi baik-baik kok ngomong ditangkap? Nanti kamu diadili. Memang tidak terjadi 1-2 minggu, tapi setelah dia naik ke sorga, betul-betul mereka ditangkap, diadili dan disiksa. Artinya apa? Khotbah pasti relevan. Entah 1 minggu ke depan. Entah 1 bulan ke depan, entah 1 tahun ke depan, tidak ada khotbah yang sia-sia. Jadi kalau dengar khotbah dengar baik-baik, supaya pas alami jangan kaget. Kenapa semua ini? Pendeta sudah ngomong, waktu itu kau tidak konsentrasi. Sudah ngomong, pasti terjadi. Bagaimana tidak terjadi? Amin. Jadi jangan kaget kalau terjadi sesuatu. Tapi jangan takut, Tuhan pasti bela kita. Amin. Yang terakhir, benar-benar terakhir ya. Beberapa wajah mencurigakan.
Yang terakhir adalah orang yang mengenal Allah tidak merasa bahwa dirinya sudah sempurna. Di ayat 12 setelah ayat 10 nats pembuka kita. Ayat 12 Rasul Paulus bilang begini saudara-saudara. Filipi pasal 3 ayat 12. Perhatikan ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini orang hamba Tuhan luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa. Hampir 50% perjanjian baru dia yang nulis. Mujizatnya luar biasa. Sapu tangannya kena orang sembuh. Saya punya kena Anda infus. Maksudnya jangan minta digosok, bahaya ini lain. Keringat saya ini agak bahaya ya. Hanya saya nggak mau niru-niru Paulus. Mentang-mentang Paulus sapu tangan, kita juga sapu tangan. Tapi Paulus punya sapu tangan karena orang sembuh. Orang mati bangkit. Ya, tapi Anda lihat di sini. Dia bilang begini. Aku tidak merasa sempurna, tapi aku kejar. Ini hamba Tuhan keren. Ini orang yang betul-betul mau mengenal Allah. Saudara, saya mau ingatkan kita, untuk hal-hal tertentu kita harus puas. Ada hal-hal tertentu yang kita harus puas. Ada hal-hal tertentu kita tidak boleh puas. Apa yang harus kita puas? Puaslah dengan pasangan kita. Amin. Itu sudah pasangan dari Tuhan, jangan tidak puas lagi. Selingkuh sana sini, WhatsApp, kawan SMA. Gimana, kamu bahagia enggak? Ngapain kau tanya? Memang iblis betul-betul. Urus rumah tanggamu. Kadang-kadang pendeta juga ada yang berselingkuh loh. Jujur aja saya ngomong nih. Saya ngomong begini supaya saya diuji. Ibu siapa yang saya WA di sini? Coba. Iya, pendeta harus berani ngomong begitu supaya diuji. Sekarang banyak pendeta khotbah jago tapi aduh, saya mau ngomong tapi tidak enak, tapi gatal. Memang begitu banyak. Kalau pegang mic bahasa roh, lapas mic bahasa roh. Semua bahasa roh, tapi jahat. Bermain perempuan. Hanya mau konseling ibu-ibu muda. Kalau oma-oma dia bilang sama itu pendeta, sama PDM. Oma-oma silakan, itu ruangan khusus di sana. Tapi kalau janda-janda muda yang kuteksnya merah, kuning, hijau, darah Yesus berkuasa. Itu baru Bapak Gembala punya bagian. Kalau ada gembala begini, Tuhan, ke dalam tangannya aku serahkan nyawanya. Saudara, ini saya ngomong benar apa adanya. Amin. Kita memang belum sempurna, tapi pengertian belum sempurna bukan berarti kemudian bermain-main dengan dosa. No, aku kejar. Itu hamba Tuhan. Aku kejar. Jadi untuk hal-hal tertentu puas ya. Puas dengan pasangan kita, puas dengan gereja kita. Kita bersyukur buat gereja ini. Amin. Ini ibadah hampir setiap hari. Satu kali kumpul ratusan orang. Santai aja, nikmatin, setia dengan gereja Anda. Amin. Setia dengan pendapatan Anda. Jangan besar pasak daripada tiang. Tapi ada hal yang tidak boleh kita puas. Apa itu? Kerohanian kita tidak boleh puas. Amin. Semua yang berkaitan memuliakan Allah tidak ada kata puas. Makanya kita semua belajar dari Rasul Paulus. Orang yang mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Walaupun belum sempurna, tapi dia buktikan dengan mengejar. Dimulai dengan mengejar baca Alkitab, mengejar berdoa, mengejar pelayanan, tarik jiwa, cari jiwa. Bapak Gembala ngomong tadi malam. Ada orang-orang yang kalau belum ada mobil, dia bilang, Bapak Gembala, nanti kalau saya ada mobil, saya akan jemput kawan-kawan. Karena dulu dia sering dijemput. Datang ke Amerika belum ada apa-apa, dijemput sama orang. Lalu bikin janji. Pas sudah ada mobil, ternyata janji tinggal janji. Mungkin ada yang lupa karena faktor usia. Tapi ada yang memang tidak menepati janjinya. Kalau ada itu di FOG, maju biar kita tumpang tangan sekarang. Saya percaya mungkin hanya lupa ya. Kita tidak boleh lupa, tidak boleh puas. Gereja harus penuh. Kita harus tarik banyak teman-teman, jemput dia. Biar kita lihat nama Tuhan dimuliakan. Kiranya khotbah sederhana ini memberkati kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.